Gunung Merapi, salah satu gunung paling aktif di Indonesia, sejak lama menyimpan cerita yang tak hanya soal letusan dan lahar. Di balik kabut tipis yang kerap menutupi lerengnya, banyak kisah tak tercatat dalam berita resmi. Kisah yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut, terutama oleh para pendaki yang pernah menapakkan kaki di jalur Selo atau Kaliurang. Cerita tentang dua pendaki yang dikabarkan tewas setelah mencoba melakukan ritual pesugihan di puncak Merapi adalah salah satunya. Kisah ini tak pernah dimuat di media manapun. Tidak ada liputan televisi, tidak ada laporan resmi dari pihak berwenang. Hanya beberapa pendaki, tim SAR lokal, dan seorang juru kunci tua bernama Mbah Wiryo, yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua sepakat untuk diam, bukan karena takut, tapi karena paham, ada hal-hal yang lebih baik tetap tertutup demi menjaga nama baik Merapi sebagai destinasi wisata dan tempat sakral yang dihormati banyak orang. Pagi itu, tanggal 14 Oktober 2019, Basecamp Selo dipenuhi pendaki dari berbagai daerah. Cuaca sedang cerah, langit biru tanpa awan, dan angin dari utara membawa aroma tanah kering yang khas. Di tengah keramaian itu, dua pria muda menarik perhatian beberapa orang karena perlengkapan mereka tak seperti pendaki biasa. Yang pertama bernama Damar, berusia sekitar 30-an, berwajah tegas namun dingin. Ia memakai jaket hitam polos tanpa emblem pendakian, membawa carrier kecil dan sebuah tas kain yang tampak berat. Sementara temannya, Bimo, lebih muda beberapa tahun. Tubuhnya kekar, rambutnya dipotong pendek, dan di tangannya menggenggam sebatang rokok yang tak pernah padam. Mereka berdua tidak banyak bicara. Saat mengisi formulir pendakian, Damar sempat menulis tujuan, ritual malam Jumat. Petugas sempat menatap aneh, tapi menganggapnya hanya bercanda. Namun juru kunci pos Kaliurang, Mbah Wiryo, yang kebetulan datang untuk menengok kondisi jalur, merasakan sesuatu yang ganjil. Tatapannya tajam mengikuti dua orang itu ketika mereka mulai bersiap-siap. "Sampean berdua mau naik jam segini?" tanya Mbah Wiryo dengan suara berat. "Iya, Mbah. Cuma mau semedi sebentar," jawab Damar datar. "Samedhi opo? Lek nek kersane nyepi, ora ingkana panggonane. Sing dhuwur iku petilasan, ora kabeh wong iso mlebu," ucap Mbah Wiryo lagi, memberi peringatan. Damar hanya menunduk sebentar. "Nggih, Mbah. Cuma berdoa." Mbah Wiryo menatap mereka lama. Ada hawa dingin aneh yang lewat di antara percakapan singkat itu, seperti kabut tipis yang tiba-tiba menyelimuti pos. Ia tahu, dua orang ini bukan pendaki biasa. Dan jika niat mereka bukan mendaki, maka Merapi tak akan tinggal diam. Beberapa pendaki lain yang juga akan naik malam itu sempat melihat Damar dan Bimo berkemas di pojok ruangan. Dari tas mereka, terlihat beberapa benda yang tidak lazim dibawa pendaki. Kendi kecil berisi air, dupa kering, kain hitam, serta ayam hitam yang diletakkan dalam keranjang bambu tertutup. Ada yang sempat menertawakan mereka, mengira itu hanya bagian dari ritual nyeleneh yang sering dilakukan orang-orang spiritual. Tapi bagi yang PK, pemandangan itu terasa janggal, terlalu sakral untuk main-main. "Mas, itu buat apa ayamnya?" tanya seorang pendaki perempuan bernama Rani sambil tertawa kecil. Bimo menoleh sebentar, senyumnya datar. "Buat jaga-jaga aja, Mbak." "Jaga-jaga apa?" "Biar nggak ada yang ikut," jawabnya singkat, lalu menutup kembali keranjangnya. Rani tak bertanya lagi, tapi saat malam mulai turun dan kelompoknya berangkat, ia sempat melihat keduanya menunggu di dekat jalur dengan tatapan kosong ke arah hutan. Ada sesuatu di mata mereka, seperti orang yang menunggu izin dari sesuatu yang tidak terlihat. Malam itu angin Merapi bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun cemara bergesekan menimbulkan suara lirih, seperti bisikan panjang. Damar dan Bimo memulai pendakian pukul 22, tanpa panduan, tanpa kelompok lain. Mereka berjalan cepat, seolah hafal jalur. Beberapa pendaki di belakangnya sempat melihat mereka membawa obor kecil dari bambu, bukan senter seperti umumnya. Obor itu menyala tenang di tengah kabut, menciptakan siluet bayangan panjang di bebatuan. Salah satu porter yang sedang turun sempat berpapasan dengan mereka di sekitar pos 1. Ia ingat betul bau dupa yang menyengat, dan suara mereka melantunkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno yang tidak ia pahami. Saat porter itu menoleh ke belakang, keduanya sudah menghilang di antara kabut. Keesokan paginya,
Suasana di base camp tampak biasa. Banyak pendaki turun membawa cerita tentang keindahan sunrise di puncak. Namun menjelang siang, salah satu pendaki melapor bahwa ada tanda aneh di jalur menuju Pasar Bubrah, lingkaran batu dan abu dupa yang masih mengepul. Petugas sempat mencatat, tapi belum menganggap itu serius. Hanya Mbah Wiryo yang terlihat gelisah. Iki ora apik, gumamnya pelan. Nek sing gawe ora ngerti carane, bisa balik ke wong edewe. Sore harinya, kabar mulai menyebar bahwa 2 pendaki belum turun. Nama mereka ada di daftar pendakian, tapi hingga pukul 17 tak ada laporan mereka di pos manapun. Tim kecil dikerahkan, namun cuaca tiba-tiba berubah drastis, kabut tebal turun cepat, disertai angin panas dan suara gemuruh dari kawah. Pendakian langsung ditutup sementara. Mbah Wiryo datang ke base camp malam itu, membawa tongkat kayu dan dupa. Ia hanya berkata singkat kepada petugas. Ojo digoleki sak iki. Wektune durung ieso. Dan benar saja, hingga 2 hari berikutnya, pencarian tak membuahkan hasil. Beberapa pendaki yang turun bahkan mengaku mendengar suara aneh di jalur, seperti gong yang dipukul jauh di atas, dan bayangan 2 orang berjalan di tengah kabut tanpa cahaya penerangan. Satu pendaki bernama Rani yang sebelumnya sempat melihat Damar dan Bimo bahkan bersumpah mendengar suara mereka saat malam di pos 3. Bim, Damar. Suara itu samar, seperti dipanggil dari balik dinding kabut. Tapi ketika disenter ke arah suara, tak ada siapa-siapa. Hanya kabut dan bau belerang yang makin pekat. Disinilah semua misteri bermula. Tidak ada yang tahu apa sebenarnya tujuan 2 orang itu naik Merapi malam itu. Tapi setelah hari ketiga tanpa kabar, tim SAR memutuskan untuk naik lebih dalam, dan yang mereka temukan kemudian, bukan sekadar 2 jenazah pendaki, tapi sesuatu yang mengubah cara orang memandang Merapi selamanya. Kabut pagi di lereng Merapi hari itu tebal seperti kapas. Dari kejauhan, sinar matahari hanya menembus samar, menciptakan bayangan pepohonan yang tampak hidup. Tim SAR dan beberapa relawan dari base camp Selo mulai bergerak. Mereka membawa peralatan lengkap, tali evakuasi, selimut termal, serta GPS yang terus berkedi pelan. Namun di antara mereka, hanya sedikit yang tahu misi sesungguhnya. Mencari 2 pendaki yang sejak malam Jumat tidak pernah kembali. Sebelum keberangkatan, Mbah Wiryo sempat datang lagi ke pos pendakian. Wajahnya tampak letih, namun matanya tetap tajam. Ia membawa kendi kecil berisi air bunga dan segenggam daun sirih. Di hadapan tim SAR, ia menyalakan dupa, menunduk, dan berdoa pelan. Sing ana ing dhuwur, sing enja Merapi, nyuwun pangapunten menungso sing ora ngerti adab. Yen pancen wis wayahe bali, tulung diparingi dalan sing orang larani. Kata-kata itu membuat suasana pos menjadi hening. Tak ada yang berani bersuara. Bagi sebagian orang, doa Mbah Wiryo hanya ritual adat. Tapi bagi yang sudah lama di Merapi, mereka tahu itu semacam permintaan izin, bukan pada gunung, tapi pada sesuatu yang lebih tua dari gunung itu sendiri. Sementara itu, di antara relawan, ada sekelompok pendaki yang baru turun 2 malam sebelumnya. Mereka adalah saksi terakhir yang melihat Damar dan Bimo hidup. Rani, perempuan yang sempat berbicara dengan mereka di base camp, ikut datang memberikan keterangan. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia masih tidak bisa melupakan apa yang dilihatnya malam itu di jalur menuju Pasar Bubrah. Kami naik dari pos 3 sekitar jam 2 dini hari, kata Rani kepada petugas. Kabutnya tebal, jarak pandang cuma 2 meter. Tapi saya sempat lihat cahaya merah dari jauh, seperti obor. Saat kami mendekat, ternyata 2 orang itu, yang waktu di base camp bawa ayam hitam itu. Mereka duduk bersila di tengah batu datar, ada lingkaran garam di sekitar mereka. Saya sempat mau menyapa, tapi teman saya langsung narik tangan, katanya jangan ganggu. Petugas menatapnya serius. Lalu apa yang terjadi? Rani menggeleng perlahan. Kami turun. Tapi waktu menoleh lagi, mereka sudah tidak ada. Kabut menutup semuanya. Saya pikir mereka pindah tempat. Tapi malamnya, saya dengar suara ayam berkokok 3 kali dari arah atas. Padahal itu tengah malam. Kesaksian itu membuat suasana di pos semakin dingin. Salah satu anggota tim SAR menatap Mbah Wiryo yang sedari tadi diam. Juru kunci itu menghela napas berat. Nek tenan kaya ngono, berarti sing digoleki wis ora nang jagat iki.
Le. Wong nyoba-nyoba nyedek harta sing dijaga, yokuduani nampak akibate. Pendakian pencarian dimulai pukul 8 pagi. Jalur licin karena embun. Beberapa kali tim harus berhenti karena kabut menebal tiba-tiba. Di pos 2, bau dupa samar-samar masih tercium. Beberapa batang kayu hangus ditemukan di pinggir jalur, seolah ada yang membakar sesuatu di sana. Salah satu anggota tim, Seno, menemukan bekas telapak kaki mengarah ke jalur yang jarang dilewati, ke arah barat, menuju lereng curam yang disebut warga petilasan Garunggang. Tempat itu dikenal angker. Konon disitulah para leluhur Merapi, beristirahat, bersama harta dan pusaka mereka. Banyak orang percaya, jika seseorang melakukan ritual dengan niat serakah, maka yang datang bukanlah rezeki, tapi penagih janji. "Mas, yakin kita lewat sini?" tanya Seno dengan nada cemas. "Kita ikuti jejak dulu. Mungkin mereka nyasar," jawab ketua tim. Namun setiap langkah terasa berat. Angin di sekitar Garunggang tidak seperti di tempat lain. Lebih panas, tapi menusuk tulang. Daun-daun bergoyang tanpa arah, dan suara seperti gamelan halus terdengar di kejauhan. Semakin mereka naik, semakin kuat suara itu. Sementara itu, di bawah, di base camp, Rani tak bisa tenang. Malam itu ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat Damar berdiri di tepi kawah dengan mata kosong. Di depannya ada sesosok bayangan tinggi berwajah hitam legam, memegang kendi berisi api. Damar menunduk dan mengulurkan tangannya, lalu tubuhnya ditelan cahaya merah. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ketika mencoba tidur lagi, terdengar suara lirih memanggil namanya dari luar tenda. "Rani, ojo nyebut-nyebut aku. Ra?" Ia terlonjak, membuka tenda, tak ada siapapun. Hanya kabut yang bergerak perlahan menuruni lereng, membawa aroma belerang pekat. Rani menjerit kecil dan kembali menutup tenda rapat-rapat. Sejak malam itu, ia tidak pernah berani mendaki lagi. Di sisi lain, tim pencarian mulai menemukan kejanggalan. Di sekitar batu besar yang dikelilingi rerumputan kering, mereka melihat lingkaran batu dengan sisa darah ayam mengering di tengahnya. Dupa masih menancap di tanah, sebagian patah. Tidak jauh dari situ, mereka menemukan potongan kain hitam yang terbakar di tepinya. Salah satu anggota tim spontan membaca doa, sementara yang lain merekam dengan kamera ponsel. Ketika salah satu anggota mencoba mengambil dupa itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat seluruh dupa menyala kembali, padahal sudah padam lama. Semua panik. Salah satu dari mereka berteriak histeris melihat bayangan hitam melintas cepat di belakang batu. Namun saat di senter, tidak ada apa-apa, hanya abu beterbangan. "Sudah, jangan lama-lama di sini," kata ketua tim tegas. "Kita turun dulu, laporkan temuan ke bawah." Namun sebelum mereka benar-benar meninggalkan lokasi, Seno sempat menatap tanah yang hitam terbakar. Di sana, samar-samar ia melihat bekas tapak kaki, besar, seperti kaki manusia, tapi berjari 4. Ia tidak bicara apa-apa. Hanya menggigil diam sepanjang perjalanan turun. Sore itu, kabut menebal luar biasa. Jalur nyaris tak terlihat, GPS kehilangan sinyal. Tim harus berhenti di pos 3 untuk menunggu cuaca mereda. Di tengah kabut, mereka mendengar suara seperti orang berjalan mengelilingi tenda. Langkahnya berat, lambat, namun terdengar jelas. Salah satu anggota membuka resleting tenda, tapi di luar hanya kabut. Ketika menyalakan senter, sinarnya memantul ke sesuatu di tanah, 2 pasang jejak kaki basah, seolah baru saja lewat. "Mas, ini jejak siapa?" bisik Seno. "Bukan dari kita," jawab ketua tim pelan. Tak ada yang tidur malam itu. Di luar, angin terus menderu, membawa bau seperti dupa dan darah ayam. Merapi terasa hidup, seperti sedang mengawasi setiap orang yang masih berani berjalan di tubuhnya. Keesokan paginya, Mbah Wiryo datang ke pos 3 sendirian. Entah bagaimana, ia bisa menembus kabut lebih cepat dari tim SAR. Ia hanya berkata pendek, "Sing digoleki wis ketemu. Tapi ojo kaget nek wujude ora kaya wong turu." Ucapan itu membuat bulu kuduk tim berdiri. Namun belum sempat mereka bertanya lebih lanjut, dari kejauhan terdengar suara burung gagak bersahutan, pertanda buruk bagi mereka yang mengenal tradisi Merapi. Dan benar, hanya dalam beberapa jam,
Perjalanan pencarian yang semula penuh misteri akan berubah menjadi penemuan yang tak pernah dicatat secara resmi dimanapun. Kabut belum sepenuhnya pergi ketika matahari mulai naik di lereng utara Merapi. Pagi itu, udara terasa berat, dan hawa panas seakan keluar langsung dari perut gunung. Dari kejauhan, terlihat jalur setapak menuju Pasar Bubrah yang lengang, hanya ditandai batu-batu besar hitam terbakar, sisa letusan lama. Tim pencarian yang dipimpin Ketua Regu bernama Aditya, mulai menyiapkan perlengkapan tambahan. Mereka telah menerima pesan samar dari radio semalam, suara Mbah Wiryo yang berkata singkat, "Wong loro iku durung adoh. Tapi ojo sapa-sapa sing nyebut jenenge nek wis tekan dhuwur." Pesan itu tak mereka pahami sepenuhnya, tapi cukup untuk membuat suasana diam membeku. Di pos 3, kabut mulai menipis sedikit, menampakkan punggungan batu yang mengarah ke barat laut. Di sanalah, jalur menuju tempat yang disebut warga sebagai Garunggang, wilayah sunyi yang jarang dijamah pendaki. Konon, di sana terdapat batu menyerupai gerbang, 2 bongkah besar berdiri sejajar, menciptakan celah di tengah yang menyerupai pintu. Orang-orang percaya, celah itu adalah lawang gaib menuju tempat para penunggu gunung. Aditya memutuskan membawa 3 orang menuju sana, Seno, Dika, dan 1 anggota relawan. Sementara yang lain menunggu di pos 3. Mereka berjalan perlahan, mengikuti jejak langkah samar di tanah berpasir. Angin terasa panas dan kering, membuat kulit terasa perih. Di tengah perjalanan, Seno berhenti mendadak. Ia menunjuk ke tanah. "Mas, lihat ini." Ada bekas bara kecil di tanah, seperti api unggun yang padam belum lama. Di sekelilingnya, tanah berwarna kehitaman membentuk pola lingkaran. Dika jongkok, memperhatikan sesuatu yang menancap di tengahnya. Sisa dupa, separuh terbakar, dan sebuah paku besi berkarat menancap di tengah lingkaran itu. "Siapa yang menancapkan ini di sini?" gumam Dika. "Wong loro iku mesti nyoba buka lawang sing ora kudune," sahut Seno dengan suara rendah. Tak lama kemudian, dari arah kabut tipis terdengar suara lirih, seperti seseorang melantunkan kidung Jawa. Nadanya pelan tapi menekan dada, seolah-olah berasal dari dalam tanah. Ketiganya saling pandang, lalu Aditya memberi isyarat diam. Mereka mendengarkan. "Sapa nyebut asmaku, bakal ilang Nadin." Suara itu hilang begitu saja. Tapi aroma dupa kembali terasa, makin kuat, sampai membuat kepala pening. Di bawah, di base camp, Mbah Wiryo duduk menatap lereng gunung dari jauh. Di hadapannya, beberapa penduduk setempat berkumpul. Mereka sudah mendengar kabar 2 pendaki hilang, tapi tak ada satupun media yang datang meliput. Kepala desa bahkan sudah berpesan agar berita ini jangan sampai keluar. "Merapi lagi tenang, ora usah digawe rame," kata sang kepala desa waktu itu. "Sing penting jenazah ketemu, selebihnya biar Gusti sing ngerti." Namun Mbah Wiryo tahu, ini bukan sekadar soal 2 orang hilang. Ia menatap ke arah puncak yang tertutup awan putih. Dari sana, kadang terlihat kilatan merah kecil seperti bara yang menari di udara. Ia berbisik sendiri. "Wong loro kui, kepengin cepet sugih orang ngerti nek sing dijaluk ora gampang dibayar." Ia tahu, sejak lama banyak orang mencoba mencari jalan pintas lewat gunung. Gunung bagi sebagian orang bukan sekadar alam, tapi perbatasan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan jika seseorang datang dengan niat meminta kekayaan, maka ada harga yang harus dibayar, bahkan kadang nyawa. Sementara itu, Aditya dan tim kecilnya tiba di tepi jurang kecil. Dari sana, terlihat batu besar menyerupai pintu, seperti yang diceritakan warga. Mereka mendekat, menembus kabut yang semakin tebal. Di depan batu itu, ada sisa api kecil yang sudah padam, dan di tengahnya, sebuah kendi pecah dengan air yang sudah kering. Aditya jongkok memeriksa tanah, lalu menatap ke sekeliling. "Teman-teman, sini. Ada sesuatu." Ketiganya berkumpul. Di tanah yang hitam itu, terlihat tulisan samar seperti goresan pisau, "Sugih tanpa tumbal ora ana." Semua terdiam. "Mas, ini tulisan siapa?" "Entahlah. Tapi ini belum lama." "Masih baru," jawab Aditya. Tiba-tiba Dika menatap ke arah belakang batu. "Mas, ada sesuatu di sana." Mereka memutar ke sisi kanan. Dan benar, di balik batu itu,
Terdapat kain hitam terbentang menutupi sesuatu seperti tubuh. Dika menelan ludah. Dengan hati-hati, ia membuka kain itu. Yang mereka lihat membuat jantung hampir berhenti. Seekor ayam hitam kaku, matanya terbuka, dan di bawah tubuhnya tertulis dengan darah kering, "Damar." Mereka semua mundur satu langkah. Angin bertiup deras seketika, membuat debu berputar. Dupa yang tadinya padam kembali mengeluarkan asap. Aditya langsung menutup hidung dan berkata cepat, "Kita turun sekarang. Lapor ke bawah." Namun baru beberapa langkah mereka berjalan, terdengar suara berat seperti seseorang menggeram di belakang. "Mau kemana? Belum waktu nih Mudhun." Mereka menoleh serentak. Tak ada siapapun. Tapi di atas batu, kabut berputar membentuk bayangan samar, dua sosok duduk bersila, wajahnya kabur, namun matanya merah menyala. Dika menjerit dan hampir jatuh. Tapi Aditya menariknya cepat. Mereka berlari menuruni jalur, tidak menoleh lagi. Sesampainya di pos 3, semua terlihat pucat. Nafas mereka terengah-engah. Seno bahkan tidak bisa berbicara selama beberapa menit. Aditya langsung menelpon radio pos bawah. "Pak, kami temukan lokasi ritual. Ada tanda-tanda kuat, tapi belum ada korban. Kami harus turun dulu." Namun dari radio, yang terdengar bukan suara petugas, melainkan bisikan aneh. "Sing nyebut jenengi, bakal dicekel." Sambungan langsung mati. Suara gemuruh terdengar dari atas gunung, seolah Merapi baru saja menghela napas. Menjelang malam, seluruh tim memutuskan berhenti di pos 3, karena jalur tak memungkinkan untuk turun dalam kondisi gelap. Mereka membuat api unggun kecil. Dika masih menggigil. "Mas, tadi aku lihat mereka. Damar sama Bimo. Mereka duduk, tapi bukan seperti orang. Matanya, Mas, merah semua." Aditya menatapnya lelah. "Udah, diam dulu. Jangan pikirin itu. Besok kita naik lagi dengan Mbah Wiryo." Malam itu, tak ada yang bisa tidur. Dari kejauhan, kadang terdengar bunyi seperti gong besar yang dipukul perlahan. Beberapa kali mereka mendengar langkah kaki di sekitar tenda, tapi saat diperiksa, tak ada siapapun. Api unggun tiba-tiba padam sendiri, meninggalkan bara kecil. Seno menatap ke langit yang diselimuti awan, lalu berbisik pelan. "Gunung Iki ora seneng diganggu wong serakah, Mas." Dan entah mengapa, kata-katanya terasa benar, karena esok pagi, semua akan berubah. Ketika matahari muncul di ufuk timur, kabut membuka diri perlahan, memperlihatkan jalur batu menuju atas. Di sana, jauh di atas, samar-samar terlihat dua titik hitam seperti orang duduk di batu besar. Mereka tidak bergerak, hanya diam menghadap ke arah matahari. Aditya menatap pemandangan itu lama. "Mungkin itu mereka," katanya pelan. Tapi sesuatu dalam hatinya tahu, yang dilihatnya bukan manusia biasa lagi. Pagi itu, udara di lereng Merapi terasa aneh. Tidak terlalu dingin, namun berat seperti menekan dada. Kabut masih belum sepenuhnya pergi, menggantung di antara pepohonan cemara. Dari pos 3, Aditya dan timnya menatap ke arah puncak yang perlahan mulai terlihat. Di sana, dua titik hitam masih terlihat diam di atas batu besar, tepat di sisi kiri jalur menuju Pasar Bubrah. Mereka tidak bergerak sedikit pun sejak fajar. "Mas, itu mereka?" tanya Seno dengan suara nyaris berbisik. Aditya mengangguk pelan. "Entah, tapi kita harus pastikan." Mereka bersiap naik lagi, kali ini ditemani Mbah Wiryo yang datang lebih pagi dari dugaan siapapun. Lelaki tua itu berjalan tanpa tergesa, membawa tongkat kayu dan dupa di tangannya. Saat sampai di pos 3, ia langsung menunduk, meraba tanah, lalu berujar lirih. "Tanah iki wis ora resik. Sing mlebu kene kudu kuat atine. Ojo mikir nek sing nang dhuwur iku wong urip." Kata-kata itu membuat beberapa anggota tim saling pandang. Ada rasa gentar yang tak bisa disembunyikan. Namun mereka tetap berjalan. Perjalanan menuju atas terasa panjang meski jaraknya tak seberapa. Setiap langkah disertai hembusan angin panas dan aroma belerang yang makin kuat. Semakin tinggi mereka naik, semakin sunyi suasananya, tak ada suara burung, tak ada gemerisik daun. Hanya langkah mereka dan suara hembusan napas yang berat. Mbah Wiryo berjalan paling depan, kadang berhenti menancapkan dupa di tanah,
lalu berdoa dalam bahasa Jawa halus yang tak semuanya dipahami. Sesekali ia menatap ke arah puncak, seolah merasakan sesuatu yang bergerak di sana. Wong loro kui durung metu saka perbatasan. Nanging nek ora didongani, bisa ilang kabeh jejake, katanya tanpa menoleh. Menjelang tengah hari, kabut tiba-tiba menipis. Puncak batu besar tempat 2 titik hitam tadi terlihat jelas. Mereka mendekat dengan hati-hati. Semakin dekat, bentuk kedua sosok itu mulai tampak. Benar, 2 tubuh manusia, duduk bersila menghadap ke arah kawah. Pakaian mereka sama seperti yang dikenakan Damar dan Bimo saat terakhir terlihat di base camp. Namun sesuatu terasa tidak wajar. Kulit mereka pucat, seperti lilin meleleh. Mata terbuka lebar menatap kosong, seolah sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Di depan mereka, terdapat lingkaran batu dan sisa dupa yang masih mengepulkan asap tipis, meskipun sudah berhari-hari berlalu. Seno menutup hidungnya, bau anyir darah dan belerang bercampur jadi satu. Dika nyaris muntah. Aditya menatap kaku, lalu memanggil tim dokumentasi untuk mengambil gambar dari jarak jauh. Tapi sebelum sempat mendekat, Mbah Wiryo mengangkat tangannya. Ojo disek. Ojo nyentuh sopo-sopo. Iki dudu wong turu. Ia berjalan pelan mendekati 2 jasad itu. Dupa di tangannya menyala sendiri tanpa disulut api. Suaranya rendah, namun tegas. Kowe loro sing kepengin cepet sugih, saiki wis ngerti regane. Nanging ojo nyeret liyane. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Pasir berterbangan, matahari tertutup kabut tebal. Beberapa anggota tim terjatuh karena hembusan angin yang datang seperti pusaran. Dalam kepanikan itu, terdengar suara berat dari arah puncak kawah. Janji wis lunas. Semua menunduk. Tak ada yang berani membuka mata. Saat angin reda, Mbah Wiryo berdiri diam di depan 2 jasad itu. Matanya tertutup, wajahnya pucat. Ia menatap ke arah lingkaran batu, lalu dengan suara serak berucap, "Salah siji wis dijupuk. Sing siji ditinggal supaya ngerti, nek rejeki orai eso digolek nganggo roh." Aditya menelan ludah. "Mbah, maksudnya?" Mbah Wiryo menatapnya dalam. "Damar lan Bimo kui ora bareng matine. Sing siji nyoba mundur, tapi wes kacekel sing dijaluk. Wong sing janji karo makhluk orai eso munggah. Le, kudu ana sing nyawisake jiwa." Kata-kata itu menancap dalam di kepala mereka semua. Tim SAR mulai mengevakuasi kedua jasad dengan penuh hati-hati. Namun sesuatu aneh terjadi. Saat tali pengikat dipasang, tubuh Bimo terasa sangat berat, seolah ditarik dari bawah tanah. Butuh 4 orang untuk mengangkatnya. Sementara tubuh Damar lebih ringan, tapi dinginnya seperti es batu. "Mas, dingin banget. Kayak baru keluar dari kulkas," ujar Seno. "Padahal udaranya panas," sahut Dika dengan wajah pucat. Di sela proses evakuasi, Mbah Wiryo menaburkan bunga 7 rupa dan air dari kendi ke tanah. Asap dupa kembali mengepul, menutupi lingkaran batu itu. Ketika angin meniup kabut, lingkaran tersebut sudah lenyap, hanya tersisa tanah hitam yang berasap pelan. Turun dari puncak memakan waktu lebih lama. Cuaca berubah cepat. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Petir menyambar di kejauhan. Semua berjalan dengan langkah cepat, membawa kantong jenazah di punggung tandu. Di tengah perjalanan turun, Dika tiba-tiba berhenti. Ia merasa seperti ada yang memegang bahunya. Saat menoleh, tak ada siapapun. Tapi dari belakang, samar terdengar suara lirih. "Ojo tinggal ke aku." Dika langsung berlari ke barisan depan, wajahnya pucat pasi. Tidak ada yang berani bertanya. Semua hanya ingin segera sampai di bawah. Malam itu, kedua jenazah tiba di base camp. Tim medis dan polisi lokal sudah menunggu, tapi tidak ada wartawan, tidak ada kamera media. Semua dilakukan diam-diam. Hanya laporan singkat yang diketik dalam catatan internal. 2 pendaki ditemukan meninggal dunia akibat hipotermia di jalur pendakian Selo. Namun di luar catatan itu, para saksi tahu kebenarannya lebih kelam dari sekadar hipotermia. Ketika petugas memeriksa barang bawaan korban, mereka menemukan beberapa benda aneh. Kain hitam berbau dupa. Kendi tanah liat pecah dengan bekas jelaga di dalamnya. Dan sebuah koin emas kecil di genggaman Damar,
dengan tulisan Jawa kuno yang berarti, sugih nganti sirna. Saat benda-benda itu diletakkan di meja, lampu basecamp tiba-tiba padam selama beberapa detik. Ketika kembali menyala, koin emas itu sudah tidak ada. Semua hanya saling pandang tanpa bicara. Mbah Wiryo yang duduk di pojok ruangan berkata pelan, "Wes, aja digoleki maneh. Nek kowe pengin slamet, anggap wae ora tau ketemu barang kui. Gunung iki ora seneng nek rahasiane digedhek-gedhek." Malam itu, ia menutup mata, lalu berdoa lama sekali. Asap dupa memenuhi ruangan, dan perlahan, bau belerang yang sedari tadi menyengat mulai hilang. Namun di luar, di lereng yang gelap, kabut bergerak seperti hidup. Di antara kabut itu, kadang muncul dua cahaya kecil, satu merah, satu putih, naik turun di jalur menuju puncak. Beberapa warga yang melihat dari kejauhan bersumpah, sejak malam penemuan itu, dua cahaya itu sering muncul menjelang tengah malam. Seolah dua pendaki masih mencari jalan turun, tapi tak pernah benar-benar sampai. Mbah Wiryo menatap ke arah gunung sebelum pergi. "Ana wong sing teka nyuwun, tapi ora ngerti sapa sing dijaluk. Gusti ora bakal maringi rejeki sing dipundhut saka jagat ngisor. Wong loro iku wis dadi pepeling. Nek gunung ora mung batu lan tanah, nanging lawang, sing ora kabeh wong iso mlebu." Dengan langkah pelan, ia meninggalkan base camp. Dan semenjak malam itu, tidak ada lagi yang berani mendaki ke arah Garunggang tanpa izin juru kunci. Bagi para pendaki, kisah Damar dan Bimo hanyalah rumor yang berhembus pelan di antara kabut. Namun bagi mereka yang pernah berada di Merapi pada minggu itu, kisah itu lebih nyata dari apapun, sebuah pengingat bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar. 2 hari setelah evakuasi, jalur pendakian Merapi dari arah Selo kembali ditutup tanpa pemberitahuan publik. Alasannya disebut, perawatan jalur dan cuaca ekstrim, padahal di balik itu, ada alasan lain yang hanya diketahui beberapa orang, termasuk Aditya dan Seno, 2 anggota tim pencarian yang masih belum tenang sejak penemuan jenazah Damar dan Bimo. Sejak turun dari puncak, mereka berdua sering mengalami hal aneh. Suara langkah kaki di luar tenda pada malam hari, bayangan yang melintas di kaca mobil saat mereka lewat di sekitar Boyolali, dan mimpi berulang tentang seseorang yang duduk bersila di tepi kawah, menatap mereka dalam diam. "Mas, aku ora yeso turu. Tiap malam kayak ada yang manggil," kata Seno suatu malam. "Manggil gimana?" "Suara kayak, balekna, balekna." Aditya hanya diam. Ia juga mendengar hal yang sama, tapi suaranya terdengar dari dalam mimpinya, dari balik kabut, di mana 2 sosok duduk di batu besar sambil menatapnya tanpa wajah. Beberapa hari kemudian, mereka dipanggil ke Balai Desa Kinahrejo oleh pihak aparat dan juru kunci Merapi, Mbah Wiryo. Di sana juga hadir seorang lelaki tua berkopiah, Mbah Darmo, penjaga pos ritual yang jarang muncul ke publik. Ruangan itu dipenuhi aroma dupa dan bunga kenanga. Suasana hening. "Aku ngerti kowe loro ora tenang," kata Mbah Wiryo pelan. "Sebab apa sing kowe gowo saka puncak durung rampung?" "Maksudnya, Mbah?" tanya Aditya. "Wong loro sing wis mati kui durung bali. Ruhe isi neng kene, kelangan dalan." Aditya dan Seno saling pandang. "Tapi Mbah, kita kan udah bawa jasadnya turun." "Jasad? Iya. Tapi rohnya ora melu. Kowe ninggalake sesuatu di kana, sesuatu sing dadi jembatan." Mbah Darmo kemudian membuka kain hitam di meja, menampakkan sebuah potongan kecil tanah hitam yang mengeras seperti batu. Aromanya menyengat, mirip belerang tapi bercampur amis darah. "Iki sisa lingkaran pesugihane. Wong sing nyekel ritual iki ora mung ngajak makhluk, tapi nggawe perjanjian. Nek ora dibenerake, sing ngangkat mayite bakal keseret." Seno langsung pucat. Ia ingat, saat mengangkat tubuh Damar, dia yang pertama kali menyentuh tangan korban yang menggenggam koin emas itu. "Mbah, aku sempat megang tangannya," katanya gemetar. "Ya, aku ngerti," jawab Mbah Wiryo lirih. "Makane saiki rohe ngerti kowe. Dheweke ngira kowe sing kudu nerusake janji." Suasana ruangan membeku. Tidak ada yang berani bicara. Lalu Mbah Darmo menambahkan, "Siji-sijine cara kanggo nutup jembatan iku, kowe kudu bali menyang panggonan pisanan ritual kui dilakokake. Duweni restu saka gunung, dudu saka makhluke." Aditya menatap tajam. "Maksud Mbah, kami harus naik lagi ke sana?"
Embah Wiryo mengangguk pelan. Nek ora, kowe bakal terus digandoli nganti mati. Sore itu, langit Merapi berwarna abu tua. Awan hitam menggantung di puncak, seperti menunggu sesuatu. Aditya dan Seno berjalan keluar dari balai desa dengan langkah berat. "Mas, kita beneran mau naik lagi?" tanya Seno lirih. "Kalau enggak, kita enggak bakal tenang," jawab Aditya singkat. Di belakang mereka, Embah Wiryo menatap dengan mata sayu. Ia tahu apa yang akan dihadapi dua pendaki itu bukan sekadar perjalanan fisik, tapi perjalanan menuju tempat di mana batas antara dunia hidup dan mati sudah sangat tipis. Malam itu, mereka mulai menyiapkan perlengkapan. Tak ada media, tak ada publikasi. Hanya dua pendaki, ditemani satu orang pemandu dari tim Embah Darmo yang tak disebutkan namanya. Semua dilakukan diam-diam. Sebelum berangkat, Embah Wiryo memberikan sebotol air kendi dan sehelai kain putih kecil. "Yen tekan dhuwur, siram panggonan lingkaran kui nganggo banyu iki. Ojo ngomong, ojo motret, ojo mikir apa-apa. Yen ono suara manggil, tutup kupingmu." Seno menerima benda itu dengan tangan gemetar. "Terus, kalau mereka muncul lagi, Embah?" "Mundur. Ojo nanggapi. Wong sing wis ora duwe jasad, nek dijak ngomong, bakal ngajak mlebu dalane." Pendakian kedua dimulai dini hari. Langit gelap, hanya lampu senter yang menembus kabut. Jalur sepi, bahkan suara serangga pun tak terdengar. Di pos 2, mereka berhenti sejenak. Aditya merasa ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Setiap kali ia menoleh, hanya kabut tebal yang menggantung. Tapi dari ujung mata, ia bisa melihat bayangan dua sosok yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Seno mulai panik. "Mas, aku endlok loro wong nang kana, kayak Damar sama Bimo." "Udah, jalan terus. Jangan lihat ke belakang," sahut Aditya cepat. Namun semakin mereka berjalan, bayangan itu semakin dekat. Suara langkah mereka terdengar bukan hanya 3 pasang, tapi 5. Saat mencapai pos 3, hujan mulai turun deras. Pemandu mereka mengeluarkan dupa dan mulai membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Tapi di tengah doa itu, tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah hutan. "Aku durung rampung, kembalikan janji." Seno langsung berlutut, menutup telinga. Air matanya menetes tanpa sadar. "Mas," suaranya kayak di dalam kepala. Aditya menggenggam kain putih itu erat. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, dan sesuatu di puncak sedang menunggu mereka. Mereka melanjutkan langkah menuju batu besar tempat ritual dulu dilakukan. Kabut semakin pekat. Dari kejauhan, terlihat cahaya merah samar menyala, sama seperti yang dilihat warga beberapa malam terakhir. Pemandu itu berbisik, "Iki tandane, dalane wis kebuka maneh." Dan seketika, udara di sekitar mereka menjadi dingin tak wajar. Tanah bergetar pelan, dan di tengah kabut, dua bayangan duduk bersila. Kali ini, matanya menatap langsung ke arah mereka. Langit di atas puncak Merapi malam itu berwarna merah pekat, bukan dari cahaya senja, tapi dari nyala bara yang memantul dari perut kawah. Kabut tebal berputar seperti asap dupa raksasa, menutup sebagian pandangan mereka. Aditya, Seno, dan pemandu tua dari kelompok Embah Darmo kini berdiri tepat di depan batu besar tempat dua korban dulu ditemukan. Tanah di sekitar sana masih menghitam, tapi lingkaran batu sudah tak terlihat lagi. Hanya aroma belerang bercampur dupa yang samar-samar tertinggal. Namun suasana sekitarnya terasa ganjil, hening, terlalu hening. Bahkan suara angin pun tak terdengar. Pemandu itu menunduk, menggali sedikit tanah, lalu menatap Aditya. "Wis wayahe. Siram nganggo banyu saka kendi kui." Aditya membuka tutup kendi dengan tangan bergetar. Air di dalamnya tampak bening, tapi mengeluarkan uap dingin seperti kabut. Ia mulai menuangkannya perlahan di atas tanah. Begitu tetes pertama menyentuh tanah, udara langsung berubah. Angin bertiup kencang dari arah kawah, membuat debu beterbangan. Dari kejauhan terdengar gemuruh samar, bukan gempa, tapi seperti suara tawa kecil yang jauh dan menggema. "Mas, aku ra enak perasaane," bisik Seno, suaranya bergetar. "Tenang. Sedikit lagi," jawab Aditya, meski matanya mulai berkaca. Namun ketika setengah kendi tersisa, dari balik kabut muncul dua sosok samar.
Bentuknya seperti kabut yang membentuk tubuh manusia, duduk bersila, persis seperti posisi Damar dan Bimo ditemukan. Matanya menyala merah, dan mulutnya terbuka tapi tak bersuara. Pemandu itu mundur satu langkah. Ojo diarani, ojo diomongi, katanya cepat. Tapi Seno tak kuasa menahan diri. Ia berbisik lirih. Damar, maaf. Dan seketika, tanah di bawah kaki mereka bergetar keras. Kabut memutar seperti pusaran. Sosok itu berdiri, kini jelas menampakkan wajahnya, setengah hitam hangus, setengah utuh dengan mata kosong. Ia melangkah maju satu langkah, tangan terulur ke arah Seno. Janji, durung lunas. Seno menjerit, terjatuh ke belakang. Aditya buru-buru menariknya, tapi tubuh Seno mendadak kaku, seperti ada yang mencengkeram dari dalam tanah. Pemandu tua itu segera menancapkan dupa dan menaburkan bunga 7 rupa sambil berteriak mantra. Ojo nyandang sing dudu kagunganmu. Balekna dalane, Gusti. Asap dupa langsung membumbung tebal, menutupi sosok itu. Suaranya berubah jadi raungan panjang, seperti teriakan manusia yang terbakar. Dalam kabut itu, samar terlihat 2 bayangan berputar, satu mencoba lepas, satu lagi menahan. Lalu, seketika semuanya berhenti. Hening total. Seno jatuh tersungkur, wajahnya pucat pasi, napas tersengal. Aditya berlutut di sampingnya, mengguncang bahunya. Seno, bangun. Seno membuka mata perlahan, tapi tatapannya kosong. Mas, dingin banget di sini. Damar manggil aku. Pemandu tua menepuk tanah keras-keras. Ojo manut. Sing manggil iku dudu kancamu maneh. Ia lalu meraih kendi yang tersisa, mengucap doa panjang, dan menyiramkan sisa air ke arah Seno. Saat air menyentuh kulitnya, Seno menjerit keras, seperti disiram air mendidih, lalu pingsan. Dari arah kawah, terdengar suara gemuruh besar, seperti letupan kecil. Batu-batu kecil berjatuhan. Pemandu menatap puncak sambil berucap lirih. Wis, ditutup. Nanging durung benar-benar hilang. Mereka segera menuruni jalur, membawa Seno yang belum sadar. Tapi di tengah perjalanan, Aditya mendengar langkah tambahan lagi di belakangnya. Langkah itu teratur, persis seperti seseorang yang membawa tas berat. Saat ia menoleh, di antara kabut tampak bayangan sosok ketiga berjalan di belakang mereka. Wajahnya samar, tapi bentuk tubuhnya persis seperti Bimo. Ia membawa ransel besar, dan saat Aditya berhenti, sosok itu juga berhenti. Pemandu berbisik. Aja delok maneh. Yen kowe mandeng luwih suwe, dheweke bakal ngetutke tekan omahmu. Aditya menunduk, memejamkan mata, berjalan tanpa menoleh lagi. Tapi dari belakang, ia mendengar suara itu, berat, serak, tapi jelas. Adit, aku durung sempat pamit. Mereka tiba di pos 3 menjelang subuh. Saat kabut mulai menipis, Seno tiba-tiba terbangun, terbatu keras, lalu menatap Aditya dengan mata merah. Mas, kita harus balik lagi. Dia belum pergi. Aditya menahan bahunya. Sudah cukup, Sen. Udah selesai. Seno menggeleng pelan. Enggak, dia ada di dalam aku. Kalimat itu membuat pemandu langsung mundur. Ia memejamkan mata dan berucap pelan. Wis kasurupan. Rohe nyusup liwat rasa bersalah. Seno mulai menggigil hebat. Dari mulutnya keluar bau belerang. Tangannya mencengkeram tanah, dan tiba-tiba suara lain keluar dari mulutnya, suara yang bukan miliknya. Aku ora nerimo, janjie durung ditebus. Pemandu bergegas membuka kain putih dan menutup wajah Seno, membaca doa cepat sambil memukul tanah 3 kali. Tanah di sekitar mereka berguncang, lalu berhenti seketika. Seno ambruk. Sunyi lagi. Ketika mereka akhirnya tiba di base camp, Seno sudah sadar tapi lemah. Ia menatap kosong ke arah gunung. Aditya hanya bisa duduk di sampingnya, tanpa kata. Mbah Wiryo yang menunggu di bawah, hanya menghela napas panjang. Aku wis ngelingke. Wong sing melu nyentuh perkara gaib, ora kabehi eso metu utuh. Ia kemudian memberi Aditya sebungkus kecil daun kering. Bakara iki saben sore, nganti sepekan. Yen ing ngalam mimpi ana sing teko, ojo dijawab.
Aditya mengangguk tanpa bicara. Dalam hatinya, ia tahu, gunung belum benar-benar melepaskan mereka. Malam harinya, saat semua sudah tidur, Aditya duduk sendirian di depan tenda base camp. Ia menatap ke arah puncak Merapi yang samar terlihat di balik awan. Di sana, dua cahaya kecil kembali muncul. Satu merah, satu putih, menari perlahan di lereng batu. Dan entah kenapa, Aditya mendengar suara pelan di telinganya, seperti bisikan jauh yang datang dari kabut. Gusti ora butuh tumbal, tapi manungsa sing ora ngerti syukure, sing gawe awake dadi korban. Sepekan setelah pendakian kedua, situasi di sekitar Merapi kembali tenang di permukaan, tapi tidak bagi Aditya dan Seno. Sejak kembali dari gunung, mereka berdua kerap merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seno, terutama, tampak semakin aneh. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, dan matanya seperti kehilangan cahaya. Malam-malamnya dipenuhi jeritan. Kadang ia terbangun dengan tubuh berpeluh, memegangi dada sambil berkata lirih. "Mas, aku mimpi Damar lagi duduk di batu itu, dia bilang waktuku bentar lagi." Aditya mencoba menenangkan, tapi ia pun mulai dihantui kejadian serupa. Di dalam mimpinya, Damar dan Bimo sering muncul, kadang berbicara tanpa suara, kadang hanya menatap. Dan di belakang mereka selalu ada sosok lain, tinggi besar, hitam, dengan wajah tertutup abu. Suatu malam, Aditya mendatangi rumah Mbah Wiryo di Kinahrejo. Lelaki tua itu sedang duduk di beranda, menatap gunung yang sebagian tertutup awan. "Mbah, Seno makin parah. Aku takut dia nggak kuat." "Aku wis ngerti," jawab Mbah Wiryo pelan. "Sebab Rosing diarani durung ISO Bali. Janji durung dibenerake." Aditya mengerutkan dahi. "Janji apa, Mbah? Bukannya sudah ditutup waktu di puncak?" Mbah Wiryo menggeleng. "Ritual pesugihane ora mung ditutup nganggo banyu. Ana tumbal sing kudu ditebus. Damar lan Bimo gawe perjanjian, lan sing nindakake iku ora mung wong loro kuwi." Aditya terdiam. "Maksudnya, ada orang lain?" "Ya, sing ngajari ritual kuwi. Wong ngisor, sing ngaku bisa maringi kekayaan cepet. Nanging dudu wong biasa, Ditya. Dheweke utusan saka jagat sing ora katon. Dadi, nek jembatane wis kabuka, sing ditarik ora mung sing nyebut nama." Mbah Wiryo lalu masuk ke dalam rumah, mengambil selembar kertas tua yang penuh tulisan Jawa kuno. Ia membuka lipatannya perlahan, menunjukkan kalimat di bagian tengah. "Sapa sing nyebut jenenge ing lingkaran bumi lan geni, bakal disrengenge karo kawah, nganti sirna ragane, nanging ora nyirnaka kejanjine." Aditya menelan ludah. Artinya, sing melu nyebut, meski ora niat, bakal ketarik. Seno nyebut jenenge, ing dhuwur gunung, wektu ritual dibenerake. Kui sebabe roh iku mlebu liwat dheweke. Aditya menunduk. Ia ingat, malam itu, Seno memang sempat memanggil nama Damar. Sebuah kesalahan kecil, tapi fatal. "Lah terus gimana, Mbah? Apa masih bisa diselamatkan?" "ISO. Nanging kudu ana sing ganteni. Kudu ana sing nutup sakacero." "Dari dalam?" tanya Aditya kaget. Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. "Merapi iku ora mung gunung, Le. Ana lawang cero sing nyambung karo jagat seberang. Nek kowe wani mlebu, kowe bisa nutupe. Tapi resikone, kowe ora bakal bisa metu maneh kanthi utuh." Malam itu, Aditya pulang dengan kepala berat. Di depan rumah, ia mendapati Seno duduk sendirian, menatap ke arah Merapi. Di tangannya, sebatang dupa menyala tanpa api. "Mas, dia manggil aku lagi. Katanya udah waktunya," bisiknya lirih. "Seno, jangan dengerin, itu bukan dia. Tapi dia bilang, kalau aku datang, dia bisa tenang." Mata Seno kosong. Dari sudut bibirnya keluar darah tipis, tapi ia tersenyum. "Aku cuma mau bantu dia, Mas." Sebelum Aditya sempat menahan, Seno berjalan ke arah jalan setapak, menuju arah gunung. Langkahnya lambat tapi pasti, seolah seseorang sedang menuntunnya. Aditya panik. Ia segera berlari ke rumah Mbah Wiryo, memberitahu bahwa Seno pergi. Mbah Wiryo hanya menatap kosong ke arah langit. "Wis wayahe.
Sing kaya ngene ora iso dicekel maneh nganggo tangan. Yen kowe pengin nyelametke, mung kowe sing iso nyusul. Aditya terdiam. Tapi Mbah. Ora ana tapi. Kowe sing ngangkat roh kui saka gunung. Kowe sing kudu ngantarke bali. Tanpa banyak berpikir, Aditya mengambil senter dan jaketnya. Ia berlari ke arah jalur pendakian, meski malam itu hujan deras dan petir menyambar di puncak. Di sepanjang jalur, kabut turun cepat. Suara angin bercampur seperti bisikan. Balekna, balekna. Aditya terus mendaki, berbekal nyala lampu kecil. Ia memanggil nama Seno, tapi yang menjawab hanya Gemah. Di pos 2, ia melihat jejak kaki basah, tapi jumlahnya bukan 2, melainkan 3. Ada yang ikut dia, gumamnya pelan, langkahnya makin cepat. Ia mendengar suara langkah di depan, lalu samar terlihat sosok Seno berjalan pelan, tanpa jas hujan, menuju arah batu besar. Seno, berhenti, teriaknya. Seno menoleh perlahan. Matanya hitam pekat, dan di belakangnya berdiri sosok tinggi besar, wajahnya hangus, dengan rongga mata kosong menyala merah. Mas, udah waktunya. Aku harus bayar janji mereka, kata Seno datar. Aditya mencoba mendekat, tapi tanah tiba-tiba bergetar keras. Petir menyambar di belakang batu besar. Sosok hitam itu memegang bahu Seno, lalu menghilang bersama kabut. Aditya berlari mendekat. Saat kabut tersibak, Seno sudah tidak ada. Hanya tersisa dupa yang menyala di tengah lingkaran tanah, dan di atasnya, sebatang koin emas yang sama seperti dulu. Ia menatapnya lama. Dalam kabut, terdengar suara Mbah Wiryo di kepalanya, entah nyata atau tidak. Ana perkara sing ora kudu dibenerake nganggo logika. Yen kowe nyebut, artine wis mlebu. Yen mlebu, ojo nyawang emburi. Aditya mengambil koin itu. Seketika, tanah di bawahnya bergetar, dan dari kawah terdengar suara raungan panjang, seperti ribuan suara manusia menangis bersamaan. Kabut menutup segalanya. Keesokan paginya, warga Kinahrejo melihat langit di atas puncak Merapi berwarna keemasan, seperti ada nyala api di balik awan. Mbah Wiryo berdiri di depan rumahnya, menatap ke arah gunung sambil berkata pelan. Siji wis metu. Siji wis mlebu. Kabeh wis seimbang maneh. Namun sejak hari itu, jalur pendakian Selo ditutup total. Dan di malam-malam tertentu, para penjaga base camp masih sering mendengar suara langkah kaki 2 orang naik bersamaan, tapi tak pernah ada yang turun. Malam itu, angin di base camp Merapi bertiup kencang. Tenda-tenda bergoyang pelan, dan bunyi derikseng pos pendakian terdengar panjang seperti keluhan besi tua. Di depan warung kopi sederhana, beberapa pendaki berbincang pelan sambil menghangatkan tangan di dekat kompor minyak. Mereka membicarakan 2 pendaki yang baru saja naik sore tadi, Damar dan Bimo, yang tampak terlalu diam, terlalu fokus, dan seolah tidak peduli dengan sekitar. Salah satu pendaki bernama Rani, yang malam itu baru turun dari jalur Selo, sempat memperhatikan keduanya saat mereka melewati jalur menuju pos 1. Aneh, gumamnya kepada teman-temannya. Tas mereka berat sekali, tapi bukan karena logistik biasa. Aku lihat ada kendi dan semacam ayam hidup dalam tas jaring. Temannya, Edo, tertawa. Mungkin buat syukuran kali. Banyak juga kok yang percaya itu bisa menolak bala. Tapi Rani menggeleng. Bukan aura orang yang sedang bersyukur, tapi seperti orang yang sedang menantang sesuatu. Sementara itu, di rumah kayu kecil yang agak terpencil dari base camp, Mbah Wiryo, juru kunci Merapi yang sudah berusia hampir 80 tahun, menatap keluar jendela. Ia menghembuskan napas panjang sambil menyalakan dupa yang biasa ia gunakan untuk sesaji. Bocah-bocah itu, keras kepalanya luar biasa, gumamnya pelan. Mereka pikir Merapi hanya gunung batu dan api. Padahal di dalamnya, ada yang jauh lebih tua dari manusia. Beberapa jam sebelumnya, Damar dan Bimo sempat datang ke rumah Mbah Wiryo. Mereka tidak banyak bicara, hanya bertanya arah menuju puncak Garunggang, sebuah area yang jarang disebut dalam peta resmi pendakian. Lokasi itu dipercaya sebagai pintu bagi makhluk gaib penjaga harta. Mbah Wiryo sempat menolak memberi petunjuk. Tapi tatapan Damar saat itu tajam, seperti orang yang sudah tidak mau mendengar alasan apapun. Kalau sampean ingin cepat kaya, ngelmu ora ana sing cepet.
ujar Mbah Wiryo. Sing cepat, pasti ana tumbase, ada bayaran. Namun Damar hanya menjawab, saya sudah siap, Mbah. Dunia ini tidak adil bagi orang yang cuma bekerja keras. Mbah Wiryo menatap kedua anak muda itu lenyap dalam kabut sore. Dalam hati ia tahu, kata, siap, yang diucapkan manusia seringkali hanyalah kesombongan, bukan keteguhan. Menjelang malam, kabut turun semakin tebal. Suara dari kawah Merapi terdengar dalam, seperti detak jantung bumi. Pendaki lain yang berpapasan dengan Damar dan Bimo di jalur Pasar Bubrah, mengatakan bahwa keduanya berhenti lama di sebuah batu datar besar. Mereka menyalakan dupa, meletakkan kendi, lalu berbisik pelan sambil menundukkan kepala. Salah satu pendaki sempat merekam dari kejauhan karena penasaran, tapi saat diputar ulang di base camp, videonya hanya menampilkan kabut pekat tanpa suara. Tidak ada bayangan manusia di dalamnya. Seolah-olah kamera menolak menangkap apa yang sebenarnya terjadi. Dari kejauhan, Mbah Wiryo yang sedang menutup sesajen malam Jumat tiba-tiba merasakan dingin yang tak wajar. Ia berhenti menyalakan dupa, lalu berbisik pada diri sendiri. Wong loro kui wis nyabrang garis, dua orang itu sudah melewati batas. Ia tahu malam itu akan ada sesuatu yang diambil oleh Merapi. Pagi berikutnya, langit Merapi tampak aneh. Matahari bersinar tapi terasa redup, seolah diselimuti kabut halus yang menolak hilang. Pendaki yang baru turun melapor bahwa di area Pasar Bubrah tercium bau amis, seperti darah bercampur belerang. Tidak ada yang tahu sumbernya. Hanya saja, mereka melihat jejak kaki menuju ke arah hutan cemara kecil di timur, jalur yang tidak pernah digunakan pendaki biasa. Petugas base camp mencatat nama Damar dan Bimo di daftar yang belum turun. Tidak ada kabar dari mereka sejak naik 2 hari sebelumnya. Tapi malam itu, salah satu porter bernama Seno bersumpah melihat cahaya seperti senter naik ke arah puncak sekitar jam 2 dini hari. Padahal nggak ada pendaki yang naik malam itu, katanya lirih. Cahayanya 2, kecil, bergerak pelan, lalu hilang begitu saja. Di rumahnya, Mbah Wiryo tidak bisa tidur. Ia mendengar bunyi seperti gong dipukul dari kejauhan, diikuti suara serak seorang laki-laki yang seolah memanggil dari dalam kawah. Suara itu hanya terdengar oleh orang-orang tertentu, terutama mereka yang pernah menjaga gunung ini selama puluhan tahun. Mbah Wiryo menutup matanya, berdoa pelan. Merapi, Paringana Pangapura, ampunilah mereka, ujarnya. Pagi ketiga, kabar hilangnya 2 pendaki itu menyebar pelan di kalangan pendaki lokal. Tapi tidak ada satupun media yang menulis berita itu. Pihak pengelola base camp memutuskan untuk melakukan pencarian diam-diam agar tidak memicu kepanikan wisatawan. Di dinding pos pendakian, nama Damar dan Bimo ditandai dengan tinta merah. Sementara di lereng Merapi, angin pagi berhembus membawa aroma belerang yang lebih tajam dari biasanya, tanda gunung sedang bernafas. Dan sejak hari itu, Gunung Merapi kembali diam, tapi bukan dalam kedamaian, melainkan dalam penantian. Penantian akan siapa lagi yang datang bukan untuk mendaki, melainkan untuk menantang yang tak terlihat. Pagi keempat sejak keberangkatan Damar dan Bimo, kabut belum juga menghilang dari lereng Merapi. Cuaca aneh. Dari pagi hingga sore, sinar matahari seolah tertahan di balik awan tipis yang menggantung di puncak. Bau belerang terasa lebih pekat, dan suara letupan kecil dari kawah terdengar sesekali, seperti napas berat dari dalam bumi. Petugas base camp mulai resah. 2 pendaki belum turun, dan tidak ada laporan apapun dari jalur atas. Akhirnya, tim kecil yang terdiri dari 2 porter dan 3 relawan disiapkan untuk melakukan pencarian awal. Mereka adalah Seno, Bagas, dan Rudi, 3 orang yang sudah hafal setiap lekuk jalur Merapi, dari pos bayangan hingga Pasar Bubrah. Mbah Wiryo, sang juru kunci, mendatangi mereka sebelum berangkat. Ia membawa segenggam bunga kantil dan sedikit abu dupa yang masih hangat. Taburkan ini di setiap percabangan jalan, kata Mbah Wiryo dengan suara berat. Kalau kalian mencium bau anyir, jangan teruskan. Balik arah. Ingat pesanku, sing lebu duduk kabehi esometu, yang masuk belum tentu semua bisa keluar. Mereka berangkat menjelang siang, mendaki perlahan melewati jalur bebatuan. Kabut makin tebal saat mereka tiba di sekitar pos terakhir. Di antara kabut itu, samar-samar terlihat bekas api unggun. Ada sesuatu yang menggelitik rasa ingin tahu mereka.
Rudi jongkok dan menyingkap abu dingin itu dengan tongkat. Ada bekas dupa, katanya lirih. Di sebelahnya, Seno menemukan bulu ayam hitam yang sudah gosong di ujungnya. Kayak bekas sesajen, gas. Lihat ini. Bagas menatap lingkaran kecil dari batu-batu yang ditata rapi, seolah memang disiapkan untuk sesuatu. Di tengahnya, ada pecahan kendi dan sehelai kain hitam terbakar sebagian. Tidak ada tanda-tanda damar dan bimo, tapi suasananya ganjil. Hening, bahkan suara serangga pun lenyap. Kabut di sekitar mereka seakan diam, menggantung tanpa arah. Mendadak, Seno merasa tubuhnya merinding. "Kalian denger gak?" katanya sambil menoleh. Rudi berhenti. "Dengar apa?" Suaranya kayak orang nyanyi. Mereka diam. Di antara kabut, terdengar samar suara seperti tembang Jawa kuno, pelan tapi jelas, seperti orang melantunkan kidung di kejauhan. Suara itu datang dari arah timur, dari jalur menuju hutan cemara. Tanpa bicara panjang, mereka bertiga memutuskan mengikuti suara itu. Setiap langkah terasa berat, seperti pijakan mereka diseret tanah. Semakin mereka mendekat, suara kidung itu makin jelas. Tapi ada yang aneh. Irama nyanyian berubah jadi seperti rintihan, lalu disusul suara gong yang pelan, menggetarkan udara. Ketika kabut menipis sejenak, mereka melihat sesuatu. Di bawah pohon cemara besar, ada jejak kaki manusia, 2 pasang, yang berhenti begitu saja di tanah berlumpur. Tak ada jejak kembali. Hanya berhenti, seolah 2 orang itu menghilang di tempat. Bagas menatap jejak itu dengan wajah tegang. "Kalau mereka naik, harusnya ada jejak turun," katanya. Rudi menelan ludah. Mungkin mereka naik ke batu besar itu. Mereka memutar pandangan. Di dekat situ, memang ada batu datar besar yang bentuknya seperti altar. Di permukaannya, terdapat bercak merah kecoklatan. Saat disentuh, masih terasa lembab. "Itu darah?" bisik Seno. "Entahlah," jawab Bagas. "Tapi ini bukan darah hewan biasa." Seno menoleh ke arah timur, di mana kabut tampak berputar perlahan membentuk pusaran. Ia sempat mengira itu angin, tapi pusaran itu bergerak melawan arah angin. Semakin lama semakin cepat. Mbah Wiryo pernah bilang, jika kabut berputar di lereng Merapi tanpa sebab, berarti ada pintu yang sedang terbuka. "Tutup matamu. Jangan liatin lama-lama," seru Bagas cepat. Tapi Seno sudah lebih dulu terpaku. Dalam kabut yang berputar itu, ia melihat 2 sosok samar, seperti manusia duduk bersila di tengah lingkaran batu. Salah satunya menunduk, yang satunya lagi mendongak ke langit, seolah menatap sesuatu. Tapi yang membuat darahnya membeku, mata sosok yang mendongak itu tampak berkilat merah dalam kabut. Seno berteriak dan jatuh terduduk. Seketika kabut berhenti berputar. Bagas dan Rudi menariknya menjauh dari tempat itu. Mereka tahu, mereka tidak sedang sendirian. Tanpa bicara lagi, mereka memutuskan kembali turun dan melapor. Tapi saat mulai menuruni jalur, Seno terus menoleh ke belakang. "Ada yang ngikutin," katanya pelan. Rudi menatap ke arah yang ditunjuk. Kosong. Tidak ada apapun. Namun saat mereka berjalan lebih cepat, langkah kaki tambahan terdengar di belakang mereka, teratur, seperti seseorang mengikuti dari jarak 5 meter. Mereka tidak berani menoleh lagi sampai tiba di pos bawah. Seno, yang biasanya paling berani, malam itu menggigil di dekat api. Ia berkata lirih pada Mbah Wiryo yang datang menemuinya. "Saya lihat mereka, Mbah. Mereka nggak hilang, mereka masih di sana. Cuma bukan manusia lagi." Mbah Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah puncak Merapi yang diselimuti kabut pekat, lalu menutup mata. "Duduk kabesing lebu ISO Bali, tak semua yang masuk bisa pulang," katanya pelan. Di luar, angin kembali berhembus membawa bau belerang dan dupa terbakar. Suara letupan dari kawah terdengar lebih keras dari biasanya. Seolah Merapi sedang mengingatkan, ada yang berani mengusik sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, juru kunci Merapi menutup seluruh akses pendakian selama 2 hari penuh, tanpa memberi alasan apapun pada publik. Pagi kelima, udara di lereng Merapi jauh lebih dingin dari biasanya. Kabut menggantung seperti selimut tebal yang menutupi jalur pendakian.
Dari kejauhan, terlihat sekelompok orang bersiap dengan perlengkapan pencarian. Kali ini tim SAR resmi ikut turun tangan, dipimpin oleh Komandan Narto, seorang relawan senior yang sudah puluhan kali menangani kasus pendaki hilang. Seno dan Bagas ikut mendampingi tim sebagai penunjuk arah. Wajah mereka pucat, tapi tekad mereka bulat untuk menemukan dua pendaki yang hilang itu, sekaligus memastikan apakah apa yang mereka lihat 2 hari lalu hanyalah halusinasi atau sesuatu yang lebih gelap. Sebelum berangkat, Mbah Wiryo menyerahkan seikat bunga kantil dan selembar kain kuning pada Komandan Narto. Kalau sudah menemukan mereka, katanya lirih, ikatkan ini di pohon terdekat, dan jangan ucapkan apapun. Biarkan gunung yang menelan kata. Komandan Narto hanya mengangguk. Ia bukan orang yang percaya tahayul, tapi ia tahu, Merapi punya caranya sendiri menjaga rahasia. Mereka mulai mendaki pukul 7 pagi. Angin terasa ganjil, seolah membawa suara-suara samar. Beberapa anggota tim melaporkan mendengar langkah di belakang mereka padahal tak ada siapapun. Seno menunduk sepanjang jalan, bibirnya terus komat-kamit membaca doa. 3 jam kemudian, mereka tiba di titik di mana Seno menemukan bekas sesajen tempo hari. Lokasinya sama persis, hanya kali ini batu-batu lingkaran itu sudah berantakan. Namun aroma dupa masih kuat, seolah baru padam semalam. Di tengah kabut tipis, sesuatu memantul. Narto mendekat. Emas, gumamnya. Di antara bebatuan, ia menemukan potongan koin kuning yang sudah pudar warnanya. Tapi yang aneh, koin itu terasa hangat, bahkan sedikit bergetar ketika disentuh. Tiba-tiba salah satu anggota tim, Rendra, berseru pelan. "Komandan, lihat ini." Beberapa meter dari lingkaran batu, tampak sosok manusia duduk bersila membelakangi mereka. Punggungnya kaku, dan tubuhnya tertutup debu vulkanik. Mereka berlari mendekat, namun langkah mereka melambat begitu melihat wajahnya. Itu Bimo. Ia duduk dalam posisi sempurna, bersila dengan kedua tangan menempel di lutut. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke depan, seolah sedang menatap sesuatu yang tak kasat mata. Di wajahnya tidak ada luka, tapi kulitnya mengeras seperti batu. Bahkan, di bawah tubuhnya, tanah menghitam hangus seperti terbakar dari dalam. Bagas mundur 1 langkah. Astagfirullah. Komandan Narto berlutut, memeriksa denyut nadi. Tak ada. Tubuhnya sudah kaku total. Tapi hal yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ekspresi wajahnya, senyum tipis yang membeku di bibirnya. Seno gemetar. Ia memejamkan mata, tapi dalam benaknya terbayang kembali sosok dalam kabut 2 malam lalu, duduk bersila, dengan tatapan merah menyala. Ia tak bisa membedakan apakah yang ia lihat waktu itu roh, atau tubuh yang kini ada di depannya. Lanjutkan pencarian. 1 lagi belum ditemukan, kata Narto pelan. Mereka menandai lokasi itu dengan kain kuning, sesuai pesan Mbah Wiryo, lalu melanjutkan perjalanan ke arah timur. Kabut semakin tebal, seakan ingin menutupi pandangan mereka. Suhu turun drastis. Salah satu anggota tim mulai mengeluh sesak napas, tapi Narto memintanya bertahan. Sekitar 100 meter dari lokasi pertama, Rendra berteriak lagi. "Komandan, di sini." Semua berlari mendekat. Di antara pepohonan cemara, tampak sosok tergantung di dahan kecil, tubuhnya terayun pelan, mengenakan jaket abu-abu. Dama. Lehernya terikat kain hitam yang robek di ujungnya. Tapi yang membuat semua terdiam adalah tangannya yang menggenggam koin emas kuno. Koin itu berkilat aneh, memantulkan cahaya meski matahari tertutup kabut. Narto mendekat perlahan, menurunkan tubuh Damar dengan hati-hati. Tapi begitu tangan Damar menyentuh tanah, koin itu jatuh dari genggamannya dan pecah menjadi abu hitam, menghilang seketika seolah terbakar. Tidak ada yang bicara selama beberapa detik. Hanya suara angin menggeram pelan di antara pohon. Lalu, perlahan, kabut di sekitar mereka mulai berputar. Rendra menatap ke atas. "Komandan, lihat itu." Kabut itu membentuk pusaran raksasa, berputar tepat di atas 2 lokasi penemuan mayat. Dari tengah pusaran terdengar suara lirih, seperti seseorang tertawa kecil, lalu berubah menjadi suara gong yang panjang, menggema di udara dingin. Beberapa anggota tim langsung menunduk dan membaca doa. Seno menutup telinganya rapat-rapat, tapi tetap mendengar suara itu di dalam kepalanya. "Wis rampung,
Wis rampung, sudah selesai. Suara itu bergema pelan. Tiba-tiba, angin berhenti. Semua diam. Dan saat mereka membuka mata, kabut menghilang mendadak, menyisakan udara berat dan rasa mual di dada. Bimo masih duduk bersila di tempatnya. Damar terbujur di tanah. Tapi sesuatu berubah. Ekspresi di wajah mereka kini tampak damai, seperti orang tidur setelah melepaskan beban panjang. Komandan Narto memberi aba-aba cepat. Segera evakuasi turun. Jangan sentuh apapun lagi di sekitar sini. Mereka mengangkat kedua jasad ke dalam kantung jenazah. Tapi sebelum turun, Bagas menoleh untuk terakhir kalinya. Di batu datar di belakang Bimo, terlihat tulisan samar yang terbakar di permukaannya. Kekayaan adalah utang yang takkan lunas. Ia tidak tahu siapa yang menulisnya. Tapi ia yakin, itu bukan tangan manusia. Sore itu, 2 kantung jenazah dibawa turun dengan tertutup rapat. Tidak ada media, tidak ada wartawan. Pihak pengelola Merapi mengumumkan pada publik bahwa 2 pendaki meninggal karena hipotermia akibat cuaca ekstrim. Tak ada yang menyinggung tentang ritual, emas, atau kabut berputar. Namun bagi mereka yang ikut mencari, terutama Seno dan Mbah Wiryo, kejadian itu menjadi luka sunyi yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Dan malam itu, di sekitar base camp, terdengar lagi suara gong. Hanya 1 kali, tapi cukup untuk membuat semua orang tahu, sesuatu di puncak Merapi belum benar-benar tenang. Sore itu, 2 kantung jenazah diturunkan perlahan dari lereng Merapi. Hujan gerimis mulai turun, membuat jalur licin dan licin. Tim SAR berjalan beriringan dalam diam. Tak ada yang berani bicara, seolah udara sendiri sedang mendengarkan. Suara gemuruh dari kawah Merapi mengiringi langkah mereka, seperti irama berat dari dalam bumi. Sesampainya di pos bawah, suasana mendadak terasa janggal. Angin berhenti. Bau belerang bercampur wangi dupa yang samar. Mbah Wiryo sudah menunggu di sana, duduk bersila di dekat perapian dengan wajah tegang. Ia tidak menyambut mereka dengan pertanyaan. Hanya menatap 2 kantung jenazah itu lama sekali, seolah berbicara tanpa kata. Komandan Narto menghampiri dengan langkah berat. Keduanya sudah kami temukan, Mbah. Tapi... Mbah Wiryo memotong dengan pelan, tidak usah diceritakan. Saya sudah tahu. Gunung ini sudah menutupnya sendiri. Mereka mengangkat kedua jenazah ke ruang penyimpanan sementara di base camp. Lampu gantung di ruangan itu berayun pelan, meski tak ada angin. Rendra, salah satu anggota tim, ditugaskan berjaga malam itu bersama 2 petugas lain. Namun belum 1 jam berlalu, gangguan mulai terasa. Lampu tiba-tiba padam sendiri. Suara gemeretak dari atap terdengar keras, seperti ada sesuatu melompat di atasnya. Rendra bangkit, menyorotkan senter ke arah jendela. Saat cahayanya menembus kaca, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar, mengenakan jaket abu-abu seperti yang dipakai Damar. "Siapa itu?" serunya. Tidak ada jawaban. Tapi bayangan itu bergerak perlahan ke samping, lalu lenyap begitu saja di balik kabut. Ia berlari keluar dengan senter, namun di luar kosong. Hanya kabut dan hujan tipis yang berjatuhan. Tiba-tiba dari arah belakang tenda terdengar suara seseorang memanggil namanya. Rendra. Suara itu sangat familiar, pelan, serak, dan seolah keluar dari tenggorokan yang penuh debu. Rendra menelan ludah. Ia mengenali suara itu. Itu suara Bimo. Sebelum sempat bereaksi, tubuhnya mendadak kaku. Senter di tangannya jatuh. Teman-temannya yang mendengar teriakan segera berlari keluar, menemukan Rendra berdiri terpaku di tengah hujan, matanya kosong. Hei, sadar? Seru Bagas sambil mengguncang bahunya. Rendra tiba-tiba tersenyum tipis, dengan suara yang bukan suaranya sendiri. "Emas, aku ora sempat bawa turun. Gas, emasnya masih di sana." Semua orang terpaku. Suara itu jelas bukan milik Rendra. Lebih dalam, berat, dan bergetar seperti bergema dari dalam tanah. Seno segera membaca doa keras-keras, sementara Mbah Wiryo datang dengan dupa dan kain kuning. Ia mengibaskannya ke arah Rendra, lalu menepuk bahu pemuda itu 3 kali. "Wis bali, le. Ora ono sing eso di Gowo Sakakono, sudah kembali, nak. Tak ada yang bisa dibawa dari sana," katanya pelan.
Sekejap, tubuh Rendra ambruk ke tanah. Ia pingsan. Saat sadar beberapa jam kemudian, ia menangis. Saya mimpi, Mbah, saya lihat Damar dan Bimo duduk di tengah lingkaran batu. Mereka bilang emasnya bukan milik mereka. Setiap orang yang mencarinya bakal dikasih bagian, tapi bukan dalam bentuk uang. Terus, tanya Mbah Wiryo dengan wajah tenang. Rendra menatap kosong. Bagian itu adalah nyawa. Malam itu, base camp berubah jadi tempat sunyi. Tak ada yang berani tidur. Hujan turun tanpa henti, membawa bau besi dan abu. Dari arah puncak terdengar dentuman lemah. Bukan letusan, tapi seperti suara benda besar jatuh ke dasar kawah. Komandan Narto memerintahkan agar seluruh kegiatan pendakian dihentikan sementara, karena faktor keselamatan. Namun alasan sebenarnya jauh lebih gelap. Pihak pengelola wisata Merapi datang malam itu juga. Mereka berbicara empat mata dengan Komandan Narto dan Mbah Wiryo. Pembicaraan berlangsung singkat, tapi tegang. Kalau ini sampai bocor ke media, habis sudah nama Merapi di mata wisatawan, kata salah satu pejabat dengan nada keras. Narto diam. Ia ingin membantah, tapi di dalam hatinya, ia tahu mungkin keputusan itu benar. Orang tidak akan sanggup menerima cerita sebenarnya. Akhirnya disepakati, berita resmi menyebutkan 2 pendaki meninggal akibat hipotermia. Tidak ada laporan tentang ritual, tidak ada penyebutan benda-benda aneh, dan tentu tidak ada catatan tentang kabut berputar. Semua dokumen pencarian disegel. Foto-foto hasil pencarian dihapus atas perintah langsung. Hanya tersisa 1 salinan laporan tangan Mbah Wiryo yang disimpan di laci kayunya, tulisan tangan yang berbunyi. 2 manusia menantang api, tapi lupa bahwa api di Merapi bukan untuk diuji, melainkan untuk dihormati. Beberapa hari setelah evakuasi, cuaca kembali cerah. Gunung tampak tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pendaki mulai berdatangan lagi, tertawa di pos-pos yang sama tempat 2 nyawa itu hilang. Namun bagi mereka yang tahu kisah sebenarnya, tawa itu terdengar getir. Seno berhenti mendaki setelah kejadian itu. Setiap kali mendengar berita orang hilang di gunung, ia selalu teringat tatapan mata Bimo yang kosong, tapi tersenyum. Komandan Narto pindah tugas ke wilayah lain. Ia tidak pernah mau lagi memimpin operasi di gunung manapun. Sementara Rendra, ia sering terbangun tengah malam karena mendengar suara gong dari kejauhan, disusul bisikan lirih. Masih banyak yang mencari, masih banyak yang belum belajar. Dan di tengah malam sunyi, dari arah puncak Merapi, beberapa warga lereng bersumpah masih sering melihat 2 cahaya kecil naik turun di jalur cemara. Seolah ada 2 pendaki yang masih mencoba menemukan sesuatu yang sudah lama menolak untuk dimiliki. Setelah penemuan jasad Bayu dan Damar, suasana di pos pendakian Selo berubah mencekam. Para relawan yang ikut evakuasi memilih tidak banyak bicara. Bahkan sebagian di antaranya menolak diwawancarai oleh media lokal. Tim SAR yang bertugas malam itu mengatakan bahwa laporan resmi hanya menyebutkan 2 pendaki ditemukan meninggal akibat hipotermia. Namun, apa yang sebenarnya mereka lihat di atas sana jauh lebih aneh dari sekadar kedinginan. Salah satu anggota SAR, Mas Tio, menceritakan dengan suara bergetar saat diwawancarai secara off-record. Waktu kami temukan, lingkaran batu itu masih ada, tapi anehnya, tanah di sekitarnya kayak hangus tapi nggak berasap. Kami cek dengan alat, suhunya normal. Ada bekas jejak kaki yang melingkar, kayak mereka muter-muter di tempat sebelum jatuh. Setelah evakuasi, kedua jenazah dibawa ke RS Bayangkara. Hasil pemeriksaan medis menambah tanda tanya, tidak ada luka fisik, tidak ada tanda kekerasan, dan suhu tubuh membeku seperti telah mati selama lebih dari 48 jam, padahal berdasarkan catatan, mereka baru hilang sehari sebelumnya. Polisi sempat mengajukan pertanyaan ke beberapa pendaki yang terakhir melihat Bayu dan Damar di Pasar Bubrah, tapi semua jawaban mengambang. Tidak ada yang tahu pasti apa yang mereka lakukan malam itu. Namun, rumor segera menyebar di kalangan pendaki. Beberapa mengatakan Bayu dan Damar datang ke Merapi bukan untuk mendaki, tapi untuk melakukan ritual pesugihan yang konon dilakukan di titik tertentu antara Pasar Bubrah dan Watu Gajah. Ada yang bilang mereka mendapat petunjuk dari seseorang di Pasar Kliwon Solo. Seorang dukun yang dikenal, menyediakan jalan cepat untuk jadi kaya. Seorang pendaki perempuan bernama Rani, yang sempat berpapasan dengan mereka saat naik,
memberikan kesaksian yang makin memperkuat dugaan itu. Saya sempat lihat mereka bawa ayam hidup dan botol kecil warna merah. Waktu saya tanya, katanya buat persembahan kecil. Saya pikir cuma bercanda, ternyata bukan. Namun anehnya, sehari setelah kejadian itu, semua postingan di media sosial tentang dua pendaki itu menghilang. Beberapa akun yang sempat mengunggah foto mereka di base camp tiba-tiba dihapus. Admin komunitas pendaki di Facebook bahkan menulis pengumuman singkat. Demi kenyamanan dan menghormati pihak keluarga, mohon tidak membahas kejadian di Merapi beberapa hari terakhir. Bahkan media lokal yang sempat menyiapkan berita tentang kejadian tersebut, mendadak membatalkan rilisnya. Seorang wartawan yang enggan disebut namanya mengatakan, ada pihak dari pengelola wisata dan dinas pariwisata yang datang ke redaksi. Mereka minta berita itu tidak tayang. Katanya demi menjaga citra wisata Merapi. Dan sejak hari itu, nama Bayu dan Damar hanya menjadi bisikan di antara para pendaki tua. Mereka yang masih sering naik ke Merapi tahu satu hal. Setiap malam Jumat Kliwon, dari arah Pasar Bubrah, kadang tercium bau kemenyan samar di antara kabut, diikuti suara langkah kaki yang berputar di tanah kering. Beberapa hari setelah penemuan jasad Bayu dan Damar, suasana di dusun-dusun sekitar lereng Merapi, seperti Lencoh dan Klakah, mendadak berubah hening. Para warga yang biasanya ramai di pos pendakian malam hari, memilih menutup warung lebih cepat. Tidak ada yang berani membicarakan kejadian itu dengan suara keras. Konon, 2 malam setelah evakuasi, warga mendengar suara gamelan samar dari arah puncak, padahal tidak ada kegiatan apapun di atas sana. Mbah Wiryo, juru kunci yang telah lebih dari 40 tahun menjaga Merapi, memutuskan melakukan semedi di bawah pohon beringin dekat Batu Utoh, lokasi yang dipercaya sebagai perbatasan dunia nyata dan alam gaib gunung. Setelah semalam suntuk bermeditasi, pagi harinya ia hanya berkata lirih. Wong loro kui ora kuat nahan janji sing wis dilanggar. Sing caluk wis enjuk, sing canji wis gagal nebus. 2 orang itu tak kuat menahan janji yang sudah mereka langgar. Yang memberi sudah menagih, yang berjanji gagal menebus. Beberapa warga yang mengenal Bayu dan Damar mengaku sempat didatangi oleh sosok bayangan di depan rumah mereka, menyerupai tubuh salah satu korban. Tidak berbicara, hanya berdiri menatap lama sebelum menghilang di balik kabut dini hari. Namun setiap kali cerita itu muncul, selalu ada yang memotong dengan tegas. Sudah, jangan dibahas. Gunung punya caranya sendiri menenangkan yang resah. Pihak pengelola wisata Merapi kemudian memutuskan menutup sementara jalur pendakian Selo selama hampir sebulan, dengan alasan perawatan jalur. Namun, di balik itu, warga tahu bahwa malam-malam tertentu masih terlihat cahaya obor kecil di jalur atas, diakini sebagai tim penjaga adat dan juru kunci yang sedang menyucikan jalur. Seorang relawan base camp bercerita, kami dilarang naik. Katanya ada ritual pembersihan energi. Nggak tahu detailnya, tapi malam itu dari bawah jelas kelihatan kayak ada kilatan cahaya biru di atas. Terus hilang begitu saja. Sementara itu, keluarga Bayu dan Damar menolak diwawancarai. Mereka hanya menerima jenazah dan melakukan pemakaman sederhana tanpa tahlilan besar. Beberapa tetangga mengatakan keluarga tampak ketakutan, terutama setelah 2 malam berturut-turut mendengar suara ketukan di genting rumah mereka tanpa sebab. Satu hal yang paling mengejutkan datang dari seorang petugas Balai Taman Nasional Merapi, yang tak sengaja membocorkan informasi. Kami disuruh tanda tangan surat internal. Isinya melarang menyebutkan penyebab kematian 2 pendaki itu sebagai hal non-medis. Semua harus dibilang hipotermia. Titik. Setelah itu, semua berkas resmi terkait insiden Bayu dan Damar diklasifikasikan sebagai laporan internal dan tidak pernah dirilis ke publik. Namun, bagi para pendaki yang sering naik ke Merapi, kabar itu tak pernah benar-benar hilang. Mereka masih memperingatkan satu sama lain. Kalau kamu dengar suara langkah di belakangmu padahal kamu naik sendirian, jangan menoleh. Cukup baca doa dan terus jalan. Seiring waktu berlalu, kejadian tragis Bayu dan Damar mulai pudar dari ingatan masyarakat luas. Tapi di antara para pendaki senior, nama mereka berubah menjadi legenda, 2 penuntun kabut Merapi. Legenda ini muncul sekitar 3 bulan setelah kejadian, bermula dari kesaksian sekelompok mahasiswa pecinta alam yang mendaki lewat jalur Selo pada malam bulan purnama. Mereka bercerita bahwa di tengah kabut tebal, sekitar pos 3 menuju Pasar Bubrah,
dua sosok laki-laki muncul dari arah belakang. Wajah mereka tampak ramah. Pakaian mereka seperti pendaki biasa, lengkap dengan jaket gunung dan headlamp di kepala. Salah satu dari mereka, yang lebih tinggi, memperingatkan. Kalau mau ke atas, jangan belok ke jalur kiri. Itu bukan jalan ke puncak. Para mahasiswa itu menurut saja, berterima kasih, dan melanjutkan perjalanan. Namun ketika mereka menoleh untuk memastikan arah, dua sosok itu sudah hilang tanpa suara, padahal tak ada percabangan di belakang. Keesokan harinya, setelah sampai di puncak dan bercerita kepada pendaki lain, barulah mereka tahu bahwa tidak ada kelompok lain yang naik malam itu. Sejak saat itu, cerita tentang dua penuntun terus menyebar. Ada yang bilang sosok-sosok itu muncul untuk memperingatkan pendaki yang hendak melanggar pantangan, seperti membuka jalur baru, berkata kasar di area puncak, atau mencoba melakukan ritual aneh. Beberapa bahkan mengaku melihat dua bayangan berjalan di tengah kabut, salah satunya menenteng tas merah tua, sama seperti yang dibawa Damar malam sebelum meninggal. Mbah Wiryo, juru kunci, hanya menanggapinya dengan tenang saat ditanya soal fenomena itu. Yen tenan iku arwahe, berarti durung tentrem. Nanging nek wis dadi pepeling, kui tanda welas. Kalau benar itu arwah mereka, berarti belum tenang. Tapi kalau sudah jadi peringatan bagi manusia, itu tandanya kasih. Namun tidak semua kisah berakhir dengan rasa aman. Ada pula pendaki yang mengaku dikejar suara langkah kaki yang cepat di belakang, meski tidak ada siapapun saat menoleh. Beberapa lain mendengar bisikan samar di kabut. Wis wayahe bali. Sudah waktunya pulang. Salah satu anggota komunitas pendaki Yogyakarta bahkan mengaku menemukan foto aneh di kameranya setelah turun, dua siluet kabur berdiri di belakang tenda, padahal tidak ada orang lain di sana malam itu. Foto itu kemudian dihapus, dan tak ada yang berani membicarakannya lagi. Legenda ini akhirnya menjadi semacam peringatan tak tertulis. Pendaki yang tahu cerita Bayu dan Damar selalu menyelipkan bunga kecil di antara batu di pos Pasar Bubrah sebelum melanjutkan ke puncak, sebagai tanda penghormatan bagi dua jiwa yang mungkin masih berkelana di kabut Merapi, menjaga siapapun agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa bulan setelah kejadian itu, jalur pendakian Selo kembali dibuka untuk umum. Semua tampak berjalan normal, wisatawan datang, para pendaki mengantre di base camp, dan penjaga tiket kembali tersenyum seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada kesunyian yang berbeda. Warga, relawan, bahkan juru kunci tahu, ada bagian dari cerita yang sengaja dihapus dari sejarah. Semua laporan resmi mencatat penyebab kematian Bayu dan Damar hanyalah hipotermia berat. Tak ada kata ritual, tak ada pembahasan tentang sesajen, apalagi pesugihan. Bahkan di data administrasi Balai Taman Nasional, nama dua pendaki itu dicatat tanpa keterangan detail, seolah mereka hanyalah korban cuaca, bukan dari keserakahan manusia sendiri. Namun, di malam-malam tertentu, terutama saat bulan sabit muncul di langit Merapi, Mbah Wiryo masih terlihat menyalakan dupa di depan cungkup batu di pinggir jalur Selo. Ia menunduk, berdoa pelan, sambil menabur bunga 7 rupa. Ora kabeh kudu diterangke, Mas. Ana sing kudu didadekke pepeling. Gunung iku ora butuh darah, ora butuh tumbal. Sing butuh iku atine wong sing ora puas. Tidak semua hal perlu dijelaskan, Nak. Ada yang sebaiknya dijadikan peringatan. Gunung tidak butuh darah, tidak butuh tumbal. Yang butuh itu hati manusia yang tak pernah puas. Pendaki yang lewat di jalur itu terkadang melihat asap tipis di sekitar tempat Mbah Wiryo berdoa. Sebagian percaya itu hanyalah dupa, sebagian lain yakin itu kabut yang menyelimuti dua jiwa yang masih menjaga jalur mereka. Namun satu hal pasti, sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani membawa sesajen atau benda-benda aneh ke puncak Merapi. Di sisi lain, pihak pariwisata dengan tegas menjaga citra Merapi sebagai gunung wisata aman dan ramah. Mereka tahu betul bahwa satu kabar saja tentang ritual pesugihan di puncak bisa menghancurkan reputasi dan ekonomi warga sekitar. Maka, diam menjadi pilihan. Tidak ada berita. Tidak ada laporan lanjutan. Yang tersisa hanyalah cerita yang beredar dari mulut ke mulut, tentang dua pendaki yang menukar keselamatannya dengan keserakahan, dan kini menjadi penjaga kabut di jalur menuju puncak. Beberapa pendaki percaya, jika kamu naik dengan niat tulus dan hati bersih, dua sosok itu akan menuntunmu menuju jalan aman,
bahkan di kabut paling tebal sekalipun. Namun jika kamu naik dengan niat buruk, gunung akan menutup jalanmu dengan caranya sendiri. Malam terakhir sebelum Merapi memuntahkan letusan kecil tahun berikutnya, Embah Wiryo menatap ke arah puncak dan berbisik pada angin. Mugo pada nemuten treme, le. Gunung wis ora nyalahke, mung ngelingke. Semoga kalian menemukan kedamaian. Nak, gunung tak pernah menyalahkan, hanya mengingatkan. Dan begitulah kisah itu berakhir. Tanpa berita, tanpa headline. Hanya bisikan di kabut dan doa dari para pendaki yang masih percaya bahwa gunung menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang pernah manusia pahami.